semisalnya Nabi Musa. Abu Bakarlah yang memberikan isyarat, tidak, Rasulullah sudah wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Lunglailah seluruh badan Umar bin Khattab. Badannya gemetar, tidak berdaya menyaksikan kematian Rasulullah, sahabat spiritual. Itulah pengorbanan seorang sahabat spiritual terhadap kekasih. Lihatlah Utsman, seluruh kekayaannya yang dikumpulkan sedemikian lama, dijual semua unta dan kambingnya, tak tersisa sedikit pun untuk membiayai para pengungsi yang akan pindah dari Mekah ke Madinah. Wahai sahabatku Utsman, sedekah tidak perlu 100%. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Demi perjuanganmu, untuk apa harta ini ada? Korban semua demi untuk perjuangan sahabat spiritual. Renungkanlah bagaimana Sayyidina Ali, Bapak Ibu, rela masuk dalam selimutnya Rasulullah ketika ia dikepung. Untung saja musuh-musuh tidak langsung menusuk selimut, di balik selimut itu ada Ali. Rasulullah sudah pergi ke Gua Hira. Yang mengelabui mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Dia rela apapun yang akan terjadi demi sahabat spiritual. Pengorbanan sahabat Nabi terhadap Rasulullah tidak sedikit. Benar-benar mempertaruhkan segalanya demi untuk sahabat spiritual. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris spiritualnya Rasulullah. Sudahkah kita memiliki sahabat spiritual, Bapak Ibu? Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia mengutus sahabat spiritual yang bisa menuntun jalannya orang itu. Orang yang tidak memiliki sahabat spiritual, hatinya akan kering, pikirannya tidak pernah fokus, dan tidak pernah tenang. Carilah sahabat spiritual yang bisa menggantikan posisinya Rasulullah ketika pada waktu itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris spiritualnya Rasulullah. Mari kita memilih seseorang yang menjadi sahabat spiritual kita, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mendekati teman-teman bisnis semata. Jangan hanya mendekati teman-teman yang akan mempromosikan jabatan kita semata. Tapi kita tidak pernah memiliki seorang sahabat yang bisa mengangkat diri kita ke langit. Carilah sahabat spiritual itu. Jangan melihat penampilan wajah. Jangan melihat status sosial. Siapapun yang bisa menenangkan hati kita, siapapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah Nabi kecil untuk kita. Itulah utusan Allah yang diutus untuk menemani kita, menuntun kita untuk mencapai jalan menuju langit yang tenang. Bapak Ibu sekalian, lihatlah umur kita. Barang siapa yang tidak memiliki sahabat spiritual, biasa disebutkan sebagai mursyid, dikhawatirkan hidupnya akan sesat. Carilah orang yang bisa menuntun hati dan pikirannya untuk menanggalkan dunia materialistik ini. Carilah orang yang bisa menenangkan dan menyejukkan pikirannya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Carilah orang yang bisa membuat kita tenang,
khusyuk di dalam sholat. Carilah dan temukanlah sahabat spiritual yang mampu mengecoh kita untuk tidak hanya mencintai dunia, uang, materi semata, tapi mampu memalingkan pandangan kita dari dunia materi ke dunia batin spiritual. Itulah sahabat spiritual yang sejati. Temukanlah. Barang siapa yang menemukan sahabat spiritual, syukurilah. Bapak Ibu sekalian, jangan memandang enteng mereka. Sebab itu utusan Allah untuk kita. Tidak mesti harus sarjana dan tidak perlu punya pondok pesantren. Mungkin sahabat spiritual itu adalah anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, suami kita atau istri kita. Siapa yang mampu menenangkan hati dan pikirannya? Siapa yang mampu membuat kita sujud berlama-lama di atas sajadah? Siapa yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada ingatan kematian? Itulah sahabat spiritual. Rugilah orang yang tidak memiliki sahabat spiritual. Jangan mengoleksi sahabat-sahabat yang bisa mendatangkan uang, materi, pangkat, jabatan, karir. Tapi kita melupakan untuk mencari orang-orang yang mampu menuntun kita ke akhirat. Sebelum terlambat, temukanlah sahabat spiritual. Jangan memandang enteng sahabat spiritual itu. Meskipun tidak muncul tanda-tanda kesalehan di wajahnya. Jangan memandang enteng sahabat spiritualnya. Meskipun berpendidikan tidak tinggi. Siapapun yang mampu menyentuh hati kita, lalu kita dekat dengan Allah, maka itulah sahabat spiritual. Orang yang tidak memiliki sahabat spiritual, hatinya pasti kering. Carilah guru spiritual yang mampu menuntun perjalanan hidup. Ciri-ciri para penghuni surga, dianugerahi kepadanya sahabat spiritual. Sudahkah kita memiliki sahabat spiritual? Tempat kita untuk curhat. Ciri-ciri sahabat spiritual, baru melihat wajahnya langsung hati ini tenang. Baru menyebut namanya hati ini tenang. Baru membayangkan wajahnya langsung pikiran dan jiwa ini tenang. Itu ciri-ciri sahabat spiritual. Temukanlah sahabat spiritual. Sahabat spiritual yang sejati mau menunggu kita yang berkuban di lumpur, mempersilahkan orang lain sampai keduluan. Tibalah di tempatmu duluan, aku akan menunggu muridku. Aku akan membersihkannya dari lumpur dosa. Itulah sahabat spiritual. Menunda kesenangan dirinya demi untuk menyelamatkan murid. Al-ustadzu amamal murid, kan nabi amamal sahabat. Guru spiritual di depan muridnya, bagaikan nabi di depan para sahabat. Setiap orang membutuhkan penyejuk. Carilah sang penyejuk itu, Bapak. Jangan curhat kepada orang yang tidak mampu menuntun kita ke langit. Carilah orang yang mampu menuntun kita menapaki siratal mustaqim. Mintalah kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami
sahabat spiritual kami yang mampu menuntun kami menuju jalan. Carilah sahabat spiritualnya, Bapak. Tanpa sahabat spiritual, sulit kita menemukan jalan kebenaran. Secara psikologis, orang perlu tempat untuk menumpahkan curhat secara spiritual terhadap. Jangan menyelesaikan urusan spiritualnya sendiri. Siapa tahu setan, iblis yang menjadi tempat curhat kita. Carilah sahabat spiritual benar-benar yang mampu menuntun kita untuk menemukan jalan kebenaran itu sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu di tempat ini. Memohon, tunjukilah kami, utuslah kepada kami yang bisa menjadi sahabat spiritual kami. Sahabat spiritual tidak perlu dan tidak mesti harus pintar. Siapapun yang memberikan sentuhan kata-kata, siapapun yang mampu memberikan sentuhan bahasa tubuh, yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, itulah malaikat kita yang mampu menunjukkan kita kepada jalan kebenaran. Orang yang tidak memiliki sahabat spiritual, hatinya kasar, hatinya seperti benang kusut. Carilah sahabat spiritual yang bisa mengurai benang kusut dalam hatinya, yang bisa meluruskan pikirannya yang bengkok, yang bisa melembabkan hatinya yang kering, yang bisa menegakkan langkah-langkahnya yang tidak tegar. Ya Allah, carikanlah orang yang mampu menuntun kami. Jangan menjemput kami sebelum mempertemukan kami dengan sahabat spiritual kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu, tunjukilah kami siapa gerangan yang akan menjadi sahabat spiritual kami, menemani kami di dalam keadaan duka dan suka. Tunjukkanlah kami yang mampu memberikan perhatian kepada kehusyuan salat kami. Ya Allah, Engkau mengutus Nabi kepada para sahabatnya. Tunjukkanlah kami yang mampu menunjukkan jalan kebenaran, jalan ketenangan, jalan keabadian itu, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih wahai sahabat spiritual. Ya Allah, kabulkanlah permohonan Bapak Ibu. Jangan hanya minta harta, jangan hanya minta uang, jangan hanya minta kekayaan, tapi sesekali mintalah sahabat spiritual yang mampu menuntun kita menjalani sisa-sisa kehidupan yang tersisa ini yang Allah pinjamkan kepada kita. Tanpa sahabat spiritual tidak ada cahaya kehidupan. Tanpa sahabat spiritual tidak ada terang di dalam kehidupan kita. Sahabat spiritual itu mau menemani kita menjalani jalan kehidupan ini. Ya Allah, terima kasih. Kami bersyukur kesehatan, petunjuk, dan kemauan untuk datang iktikaf di masjid ini. Ya Allah, jangan membiarkan kami jalan sendiri tanpa teman yang menemani kami menuju ke jalan-Mu. Tunjukkanlah jalan pintas menuju ke diri-Mu. Tunjukkanlah orang yang mampu menuntun kami ke jalanan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Semoga anak-anak kita pun juga nanti kelak mendapatkan sahabat spiritual, guru spiritual, agar mereka tidak tersesat di tengah-tengah hiruk pikuknya materi di kepala setiap orang sekarang. Ya Allah, tunjukilah kami
Selamatkanlah kami dengan mengutus sahabat spiritual untuk kami. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.